Om Swastiastu. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Selamat pagi semua adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan hari ini kita membahas tentang materi yatnya, yaitu yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut dengan apa itu yatnya. Yang pertama, dasar pelaksanaan yatnya. Dasar pelaksanaan yatnya adalah trirna. Trirna adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri, artinya tiga, dan rena berarti hutang. Dengan demikian, pengertian trirna adalah tiga jenis hutang yang dimiliki atau dibawa manusia sejak lahir. Hutang yang dimaksud bukanlah hutang piutang biasa, tetapi lebih pada kewajiban yang hendak dilakukan sebagai umat Hindu. Ketiga jenis hutang tersebut wajib dibayar dengan melaksanakan pancayatnya. Adapun bagian-bagian trirna sebagai dasar timbulnya pancayatnya adalah yang pertama, dewarna, yang kedua, persirna, yang ketiga, pitrarna. Ya, bisa dilihat adik-adik, ada gambar seorang yang sedang memikul hutang. Selanjutnya, pengertian pancayatnya. Pancayatnya terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata yatnya yang terbentuk dari akar kata yat berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, maka pancayatnya dapat diketahui sebagai 5 macam persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan hidup. Sebagai sebuah pemujaan yang memakai istilah korban suci, maka kelima macam yatnya membutuhkan dukungan sikap, karakter, dan mental yang suci. Di samping memerlukan sarana yang dipersembahkan atau dikorbankan. Yatnya juga dapat kalian pahami sebagai sebuah upaya untuk menghubungkan atau mendekatkan diri antar kita manusia ciptaannya dengan Sang Yang Widi Wasa dengan seluruh manifestasinya. Jadi, sudah sepatutnya yatnya ini kita laksanakan untuk memperoleh kesucian jiwa. Yatnya ini pula merupakan proses bakti, hormat, dan pengabdian tulus ikhlas. Bagian-bagian pancayatnya. Bagian yang pertama yaitu dewayatnya. Bagian yang pertama dari pancayatnya adalah dewayatnya. Dewayatnya adalah pemujaan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Yang Dewasa beserta manifestasinya. Korban suci dipersembahkan dengan rasa tulus ikhlas kepada Sang Yang Dewasa sebagai wujud ciptaan kasih dan terima kasih kita atas semua ciptaannya dan anugerah yang telah beliau limpahkan ke dalam kehidupan ini. Dilihat, ada gambarnya seorang sedang sembahyang sebagai wujud pengorbanan atau bakti kehadapan Ida Sang Yang Dewasa. Yang kedua, yaitu butayatnya. Bagian kedua dari butayatnya, dari pancayatnya adalah butayatnya. Kata buta terbentuk dari kata bu yang berarti energi atau unsur-unsur alam semesta yang diciptakan oleh Yang Widiwasa. Dengan demikian, butayatnya adalah persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta
atau unsur-unsur yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa. Kita sebagai umat Hindu penting melaksanakan butayatnya. Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada alam semesta dengan segala isinya. Bisa dilihat gambarnya, orang sedang melaksanakan upacara mencaru. Itu merupakan wujud yatnya, bagian dari butayatnya. Yang ketiga yaitu tentang pitrayatnya. Bagian ketiga dari pancayatnya disebut dengan pitrayatnya. Menurut Zoetmolder dalam bukunya Suhardana tahun 2008 menyebutkan bahwa kata pitra terbentuk dari bahasa Sanskerta, yaitu kata pirt yang memiliki arti bapak atau ayah. Bentuk lebih jamak dari kata tersebut adalah pitara atau pitarah yang berarti nenek moyang atau leluhur. Kata pitra yatnya merupakan persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang kita tunjukkan kepada para pitra atau leluhur dan orang tua. Pitra yatnya ini sendiri kita laksanakan dengan tujuan untuk membayar perasaan hutang kepada para pitra atau leluhur. Dilihat ada gambar orang sedang melaksanakan upacara ngaben. Itu merupakan bagian dari yatnya pitrayatnya. Yang keempat, manusayatnya. Pancayatnya yang keempat yaitu manusayatnya. Manusayatnya adalah pengorbanan tulus ikhlas yang kita laksanakan kepada sesama umat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu saling membantu untuk meringankan beban kerja, membutuhkan teman atau berbicara, dan berbagi dalam suka dan duka. Ya, bisa dilihat juga gambarnya, itu ada orang sedang melaksanakan upacara potong gigi yang merupakan bagian dari manusiayatnya. Yang kelima yaitu, atau yang terakhir, bagian pancayatnya yang terakhir atau kelima yaitu resiyatnya. Resiyatnya adalah upacara yatnya berupa korban suci yang ditujukan kepada guru suci seperti maharesi, orang-orang suci, resi, dan pinandita. Para maharesi sendirilah adalah orang-orang suci yang telah berjasa menuntun, mendoakan, dan membebaskan kita umat manusia dari kebodohan. Bisa dilihat tuh gambarnya, seorang guru nabe sedang mendiksa muridnya sebagai wujud resiyatnya. Ya, jadi kesimpulan dari yatnya yaitu kita sebagai umat Hindu terlahir telah membawa hutang. Ada 3 hutang yang kita miliki yang disebut dengan trirena. Yang pertama, dewarna, hutang kepada para dewa. 2, pitrarna, hutang kepada leluhur. Yang ketiga, resirena, hutang kepada orang-orang suci. Kemudian kita membayar hutang tersebut dengan melaksanakan pancayatnya. Yang pertama, dewayatnya, berkorban suci dan tulus ikhlas kepada para dewa. Yang kedua, butayatnya, korban suci yang tulus ikhlas kepada para buta. Yang ketiga, pitrayatnya, korban suci yang tulus ikhlas kepada orang tua atau leluhur. Yang keempat, manusiayatnya, korban suci yang tulus ikhlas sesama manusia. Dan yang terakhir adalah resiyatnya, yaitu korban suci kepada orang-orang suci. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dewayatnya kita dapat melaksanakan dengan melaksanakan trisandya, dan butayatnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan upacara mencaru atau banten saiban. Yang ketiga, pitrayatnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan patuh terhadap perintah orang tua. Yang keempat, manusiayatnya dalam kehidupan sehari-hari
kita bisa saling tolong-menolong sesama manusia. Yang terakhir, khasiatnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus hormat kepada orang-orang suci yang ada di sekitar kita. Ya, baiklah adik-adik, itu pelajaran hari ini tentang yatnya dalam kehidupan sehari-hari, dari pengertian yatnya sampai dengan bagian-bagian dari pancayatnya. Ya, pada akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.